Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Jemaat yang diberkati Tuhan, baiklah ibadah kita pada saat ini akan segera kita mulaikan. Jemaat diundang berdiri. Saudara-saudara yang kekasih, kehadiran kita di sini hanya satu tujuan, yaitu karena kita semua terpanggil datang kepada Tuhan dalam kerendahan dan ketulusan hati, serta menyatukan diri dalam ibadah, menyembah dan mengagungkan Tuhan karena kasih-Nya yang menyelamatkan kita. Kita tahbiskan ibadah kita saat ini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus, Kepala Gereja, menyertai kamu sekalian. Jemaat disilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang kekasih, yang menjadi tema dalam peribadatan kita saat ini adalah pengakuan iman tentang karya penyelamatan Allah. Jemaat disilakan berdiri. Saudara-saudara, dalam kehidupan dan pengakuan kita selaku orang percaya, selalu diingatkan agar sesungguhnya memahami mana yang benar dan mana yang tidak benar untuk dilakukan. Hanya oleh kasih Tuhan, Ia telah menyatakan hukum-Nya agar didengar, diperhatikan, dan dilakukan pada perjalanan hidup kita dalam situasi apapun.
Inilah hukum Tuhan, antara lain sebagaimana tertulis dalam kitab Markus pasal 12 ayat 30 dan 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, dari pembacaan hukum Tuhan telah kita menyaksikan betapa kita ini berdosa adanya. Karena itu, marilah kita dengan tulus ikhlas mengaku dosa-dosa kita kepadanya dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik terhadap sesama, karena terlalu mengutamakan kepentingan diri sendiri terhadap perselisihan dan ketidaksetiaan kami melakukan kewajiban bagi kemajuan bersama selaku jemaat-Mu terhadap ketertutupan kami dalam kehidupan bersama dengan gereja-gereja yang Engkau tempatkan di dunia ini, serta terhadap kekurangan dan ketidakjelasan dalam kesaksian kami melayani bangsa yang di dalamnya gereja-Mu berada. Atas segala dosa kami ini, kami memohon kepadamu, ampunilah dan kasihanilah kami, berilah kami damai sejahtera, dan teguhkan iman kami di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Saudara-saudara, setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa-dosanya, maka Tuhan Allah kita yang oleh kasih-Nya telah menganugerahkan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, akan mengampuninya. Karena firman-Nya di dalam Kolose 1 ayat 13 dan 14 berkata demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam ibadah kita saat ini,
Pembacaan Alkitab dalam rangka khotbah dan perenungan kita diambil dari Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 6. Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Sebelum membacanya bersama, mari berdoa. Inilah kami Bapa di sorga, umat kepunyaan-Mu, yang hidup dari hari ke hari oleh karena anugerah-Mu. Kami sangat menyadari bahwa kalau kami ada sampai saat ini, semata karena kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Di tengah begitu banyak pergumulan dan tantangan hidup, kami boleh ada sebagaimana sekarang ini. Dan kami sungguh bersyukur kami ada dalam kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Di minggu terakhir bulan April tahun 2020 ini, kami kembali ada di hadapan-Mu dalam sebuah persekutuan ibadah keluarga. Kami bersyukur dari rumah kami masing-masing, Engkau datang melawat kami. Kami sungguh berterima kasih oleh karena kasih-Mu yang sungguh dahsyat dalam hidup kami. Dan karenanya Bapa, ketika kami Engkau beri kesempatan untuk terus menjalani kehidupan di dunia ini, kami pun rindu untuk menjalaninya sesuai dengan kehendak-Mu. Itulah sebabnya Bapa saat ini dalam persekutuan ibadah ini, kami mau belajar tentang kehendak-Mu dari firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami, hikmat surgawi penuhi kami, sekalipun kami beribadah dari tempat-tempat yang berbeda-beda. Tetapi Roh Kudus yang adalah roh hikmat tetapi juga roh pemersatu akan menyatukan kami untuk bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami ketahui lewat firman-Mu, itu boleh kami dapatkan untuk jadi berkat, dan kemudian kami hidup memuliakan Engkau. Karenanya Bapa, Engkau yang empunya firman-Mu, Engkau yang memberkati pemberitaan firman Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami umat-Mu yang mau dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagian firman Tuhan Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 6 akan kita baca secara bersama-sama. Ayub 42 ayat 1 sampai 6 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Ayub mencabut perkataannya dan menyesali diri. Kita baca bersama-sama ayat 1 sampai ayat 6, kita mulai. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku akan mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Berbahagialah kita yang mendengarnya sebagai firman Tuhan, memelihara serta mewujudkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang diberkati Tuhan, hanya oleh karena kuasa dan kasih Tuhan sajalah saat ini kita boleh berada di hari Minggu terakhir, Minggu keempat bulan April tahun 2020. Minggu keempat bulan April ini masih merupakan minggu-minggu di mana kita menghayati kebangkitan Tuhan Yesus. Namun kita tidak dapat menyangkal bahwa berita kemenangan, kebangkitan Kristus untuk tahun ini sepertinya menjadi sebuah berita
yang hanya terberita sekejap saja dan kemudian ditelan dengan berbagai pemberitaan tentang virus corona. Bahkan tak dapat disangkal pula bahwa virus corona begitu menyedot perhatian kita, dan kemudian berita kemenangan dari kebangkitan Kristus kemudian seperti sirna begitu saja. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, sebagai orang percaya, ketika dunia, Indonesia, dan kita semua di tempat ini, di daerah ini, terdampak dengan apa yang namanya COVID-19, maka sebenarnya merupakan kesempatan terbaik bagi kita untuk semakin menghayati dan mengimani kuasa kasih yang tidak terbatas dan yang memang tidak dibatasi dari kebangkitan Kristus itu sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, beberapa waktu yang lalu ketika pasien 02 yang terpapar dengan COVID-19 ini kemudian sembuh dan sempat diwawancarai oleh beberapa stasiun televisi, saya dan mungkin banyak di antara kita yang mengikuti kesaksiannya. Si ibu ini mengatakan bahwa ketika dia berada dalam pergumulan yang sangat berat melawan virus corona ini, dia seperti berada pada titik terendah dalam kehidupannya. Dia berada pada titik nadir kehidupannya. Dan pada saat itu dia mengatakan bahwa tidak ada yang berarti dalam kehidupannya. Dia mengatakan bahwa pada saat bergumul untuk bertarung nyawa, segala yang dia miliki, harta benda, bahkan keluarga, bahkan begitu banyak pencapaian dalam hidupnya tidak berarti sama sekali. Dia mengatakan bahwa pada saat itu, pada saat dia berada pada titik nadir, titik terendah dalam kehidupannya, yang paling berarti hanyalah hubungannya dengan Tuhan. Ibu ini secara lugas mengatakan dalam kesaksiannya, dan kemudian menghimbau pemirsa televisi. Dia mengatakan bahwa siapapun yang mendengarkan kesaksian saya, dekatkan dirimu dengan Tuhanmu, karena cuma itu yang paling berarti dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita pasti tidak akan menunggu sampai berada pada titik terendah kehidupan kita. Apakah karena terpapar virus corona atau karena penyebab yang lain kemudian kita ingat Tuhan. Tetapi justru dalam keadaan kita yang masih sehat dan kuat seperti ini, kita ingat untuk terus ada dalam persekutuan dan hubungan yang intim dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita renungkan saat ini diberi tema pengakuan iman tentang karya keselamatan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ada seorang kakek dan cucu. Mereka tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil dari hidup perkotaan. Kemudian kakek dan cucunya ini tinggal di dekat sebuah sungai. Kakek ini di desanya terkenal sebagai orang yang arif dan bijaksana. Sejak dari kecil dia mendidik cucunya untuk bagaimana menjalani kehidupan ini di dalam hikmat. Pada suatu hari, kakek ini memanggil cucunya dan meminta cucunya untuk timba air di sungai dekat rumah mereka, tetapi dengan menggunakan sebuah keranjang arang. Si cucu ini dia mengambil keranjang arang yang dimaksud kakeknya dan kemudian hendak ke sungai. Tetapi sebelum ke sungai, cucu ini berkata kepada kakeknya, "Kek, bagaimana dong mau timba ini air? Masa mau timba di keranjang? Keranjang tuh banyak DP lobang. Biar kita mau timba dari sungai Punung, sampai di sini so habis katutu air." Kakek bilang, "Pigi Jo,
tetap pergi timba air dan kamu akan mengerti maksud dari permintaan kakek ini. Si cucu ini kemudian pergi ke sungai dan menimba air dengan keranjang. Baru saja si cucu ini mengangkat keranjang, air langsung di dasar. Biar dia ada timba vol-vol, air langsung di dasar, namanya keranjang, bocor-bocor. Kemudian dia pergi ke kakek. Kek, kita ada timba ini air punung no waktu dari sungai, mar sekarang so kurang di dasar. Kakek kok suruh timba di keranjang bukan di ember? Kakek bilang enggak apa-apa, ulang piba timba. Cucu ini dia iko lagi, walaupun dia dalam hati babatanya, kek apa mesti mau tiba di keranjang. Dia pi timba lagi. Dia balik lagi pak kakek, tuh air lagi kurang di dasar. Tetapi berulang kali si kakek menyuruh si cucunya ini untuk bertimba berulang-ulang kali. Dan kemudian ketika sudah kesekian kalinya si anak ini menimba air di keranjang arang, dia datang ke kakeknya lagi. Kakek, soalnya aku mang kita sebanyak kali tidak pernah tersisa air di keranjang. Pakai ember jodong kakek. Kemudian si kakek bilang begini, sekarang duduk Jo, soalnya sekarang duduk. Coba perhatikan, apakah ada perbedaan keranjang arang yang kamu pegang tadi pertama kali dengan yang sekarang? Ini cucu ini dia perhatikan tuh keranjang arang. Oh iya Noki ada perbedaan. Tadi ini keranjang hitam sekali karena memang dia pakai untuk ambe arang. Dorang memang belum pakai kompor. Bah memasak masih pakai arang. Tuh anak bilang ada perbedaan kek. Tadi ini hitam sekali. Sekarang so mulai bersih. Dia pe arang so mulai kurang. Kemudian kakek bilang, sekarang maksud kakek menyuruh kamu menimba air dengan keranjang arang ini supaya kamu mengerti bahwa ketika kamu semakin banyak memasukkan air ini di dalam sungai, sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, keranjang ini akan menjadi bersih. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian pun dengan kehidupan kita. Kita tidak bisa pungkiri bahwa ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini, kita terlalu banyak bergumul dengan berbagai tantangan hidup, dengan berbagai kemauan, dengan berbagai hal yang kemudian membawa kita jauh dari kehendak Tuhan dan bahkan membuat kita melakukan apa yang tidak dikehendaki Tuhan. Tetapi ketika oleh kasih karunia-Nya kita terus diberi anugerah untuk bersekutu dengan Tuhan seperti saat ini dan memberi diri, membuka hati mendengarkan firman Tuhan, maka kita yang bersungguh hati membuka hati terhadap firman-Nya akan perlahan demi perlahan dibersihkan oleh firman-Nya. Sehingga kita tidak kemudian berkubang dalam dosa dan akhirnya menyia-nyiakan pengorbanan Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perenungan firman Tuhan saat ini, kita belajar dari pribadi Ayub. Kita semua tahu persis siapa Ayub itu. Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Ayub adalah seorang yang benar dan saleh. Tetapi ketika kehidupannya benar dan saleh, ternyata yang namanya pergumulan, yang namanya pencobaan, yang namanya ujian itu tidak lepas dari kehidupannya. Bahkan yang dialami oleh Ayub adalah suatu bentuk ujian iman yang sangat dan sangat berat. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, setiap kita mungkin tahu persis apa itu cobaan, apa itu pergumulan, apa itu masalah, apa itu persoalan karena kita pernah dan mungkin sedang mengalaminya. Tetapi kalau kita membandingkan dengan apa yang dialami oleh Ayub, kita bisa melihat bahwa apa yang dialami oleh Ayub sungguh sangat luar biasa. Pertama, dia kehilangan anak-anaknya. Sebelum itu memang dia telah kehilangan harta bendanya. Ternak-ternaknya yang sekian banyak kemudian harus hilang sekejap. Padahal itu telah dia usahakan selama hidupnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehilangan anak-anak yang merupakan harta terindah dalam kehidupan sebuah keluarga, dalam kehidupan orang tua,
sungguh merupakan sebuah kehilangan yang sangat-sangat mendukakan. Dan Ayub mengalami hal itu. Tetapi kepedihan hidupnya tidak hanya sampai di situ saja. Kita mengetahui bahwa kemudian ketika dia mengalami hal-hal seperti itu, istrinya kemudian juga mencelah dia, meninggalkan dia dalam penderitaannya. Bahkan ketika teman-temannya datang menjenguk Ayub, mereka justru tidak memberikan penguatan sebagaimana seharusnya seorang teman. Dia justru mengalami begitu banyak tekanan dari sahabat-sahabatnya. Bapak ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, Ayub kehilangan segalanya. Kehilangan keluarga, kehilangan harta benda, kehilangan kesehatan tubuh jasmaninya, kehilangan sahabat-sahabatnya yang seharusnya mendukung dia. Dia berada sendirian dalam penderitaan yang sangat berat. Bapak ibu saudaraku yang diberkati Tuhan. Tetapi kemudian ketika kita semua berada dalam pembacaan di Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 6 tadi, kita sungguh melihat bagaimana ungkapan iman Ayub di ayat 1. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub berkata, aku tahu. Berarti dalam hal ini ketika dia mengatakan aku tahu, sangat erat terlihat di sini bagaimana Ayub dalam hubungan pribadinya dengan Tuhan, dia mendapatkan sebuah pengalaman berharga yang membelajarkan kepada dia tentang bagaimana Tuhan dalam seluruh kehidupan ini. Ungkapan Ayub di ayat 1 ini erat kaitannya dengan ayat 5. Ayat 5 tadi berkata demikian. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ketika Ayub mengalami penderitaan yang cukup berat dalam kehidupannya, Ayub mendapatkan pembelajaran, Ayub mendapatkan pengalaman yang sangat berharga. Dia mengatakan bahwa bukan dari kata orang saja, tetapi mataku sendiri memandang engkau. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, betapa Tuhan rindu bukan cuma Ayub, tetapi kita semua juga memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan kita. Seperti Ayub yang adalah anaknya, kita juga semua adalah anak Tuhan. Betapa sangat luar biasa ketika kita sebagai anak-anak memiliki hubungan yang intim dengan Bapa kita. Yang walaupun memang oleh karena kasihnya, Bapa memang terkadang harus mendisiplin anak-anaknya, harus memberikan latihan-latihan untuk menguatkan anaknya. Demikian pun kita dalam hubungan dengan Bapa di sorga. Dan seperti Ayub, dari pengalaman yang sangat berharga ini dia mengungkapkan bahwa bukan cuma dari kata orang saja, tetapi mataku sendiri memandang engkau melalui pengalaman yang dia rasakan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika kita semua sedang bergumul dengan COVID-19 yang belum terhentikan penyebarannya sampai saat ini, kita semua pasti diingatkan tentang apa makna kehidupan ini. Bahwa ternyata kehidupan di dunia ini begitu sangat singkat. Dan apa yang kita mau lakukan dengan kehidupan ini? Kita kemudian mengetahui bahwa dunia-dunia dengan peradabannya yang tinggi sekarang ini, negara-negara dengan kecanggihan teknologinya, dengan kemajuan-kemajuan ilmu kedokterannya, ternyata harus tunduk pada kuasa kebesaran Tuhan. Ada begitu banyak negara di dunia yang memiliki alat-alat kedokteran yang canggih. Ada begitu banyak negara di dunia yang memiliki ahli-ahli medis, dokter-dokter, para pakar kesehatan, yang memiliki ilmu yang sangat tinggi.
Tetapi belum sampai sekarang ini, belum bisa secara tuntas mematikan virus corona ini. Dalam keadaan seperti ini, kita semua diingatkan bahwa hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Siapapun kita, melalui pandemi COVID-19 ini diajak untuk tunduk di hadapan Tuhan yang empunya kuasa. Untuk tunduk di hadapan Tuhan yang empunya kehidupan ini. Kalau kita melihat Ayub, sekalipun dia hidup sebagai orang benar dan saleh, sebagaimana dilaporkan di Ayub pasal 1. Tetapi di ayat 6, dia mengatakan begini. Ayat 6, Ayub pasal 42 pembacaan kita. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Sebuah tindakan penyesalan diri, sebuah tindakan pengakuan akan keberadaannya yang penuh dengan kekurangan dan dosa. Dan hal yang luar biasa terjadi. Sesudah ayat 6 dilanjutkan dengan ayat 7 dan seterusnya, di mana keadaan Ayub dipulihkan secara luar biasa oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu dan kita imani bahwa COVID-19 ini bukan merupakan pencobaan dari Tuhan. Di kitab Yakobus mengatakan bahwa Allah tidak mencobai umatnya. Tetapi ketika ini pun harus terjadi, ini pasti memang bukan dari Tuhan, tetapi seizin Tuhan. Tuhan mengizinkan dunia mengalami hal ini, termasuk umat-umat kepunyaannya mengalami hal ini. Pasti untuk suatu tujuan, untuk suatu maksud yang pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita sering menggunakan Roma pasal 8 ayat 28, di mana Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tetapi ketika kita belajar terus dari Roma pasal 8 ini, kita akan menemukan bahwa kebaikan yang dimaksud Tuhan yang akan didatangkan kepada kita bukan kebaikan menurut maunya kita, bukan kebaikan menurut pemikiran kita, tetapi kebaikan menurut kehendak Tuhan. Dan kalau kita belajar dari Roma pasal 8, kebaikan menurut kehendak Tuhan adalah bagaimana kemudian Dia membuat kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kita. Bahkan juga dalam Ayub pasal 42 ayat 2 yang sudah kita baca tadi berkata demikian. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Yang harus kita garis bawahi di sini dikatakan dan tidak ada rencanamu. Mu pakai huruf besar. Berarti tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Bukan rencanaku atau rencanamu pakai huruf kecil atau rencana kita. Tetapi rencana Tuhan. Jadi ketika terjadi pandemi COVID-19 ini dan kemudian ada begitu banyak rencana, begitu banyak orang yang kemudian harus gagal, harus batal, harus ditunda karena pandemi ini, itu bukan karena Tuhan gagal. Karena itu adalah torang berencana, rencana kita. Kalau kemudian sesuai dengan kehendak Tuhan, rencana itu harus ditunda pelaksanaannya, harus dipending dulu, harus kemudian ditangguhkan, torang mesti tunduk pada rencana Tuhan. Dan kita tetap mengimani bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sungguh sangat bersyukur di tengah-tengah situasi seperti ini kita boleh belajar dari pribadi Ayub. Dan saya, bahkan kita semua pasti akan dikuatkan, akan memiliki satu kekuatan bahkan motivasi untuk hidup lebih positif, lebih memiliki pengharapan lagi ketika dunia sedang bergumul dengan virus corona ini. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, Ayub berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Kita juga semua harus mengatakan, kita harus mengatakan dengan iman, aku tahu
bahwa Engkau Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Kebangkitan Kristus membuktikan hal ini. Kristus yang sudah terkubur selama 3 hari dan kemudian bangkit. Ini sebenarnya merupakan suatu kemustahilan. Tetapi ternyata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sehingga sebenarnya kebangkitan Kristus membawa pengharapan baru bagi kita. Kita yang sementara terpuruk, mungkin kehidupan ekonomi kita terpuruk oleh karena pandemi COVID-19 ini. Tetapi kita jangan fokus pada keterpurukan ekonomi yang terjadi. Torang lihat Tuhan di balik kesemuanya ini. Torang imani bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Mungkin seperti Ayub. Torang mungkin merasa tidak berdosa-berdosa amat dibanding orang lain. Tapi kita lihat Ayub. Dia orang benar dan saleh. Tetapi di ayat 6 dikatakan tadi bahwa Ayub kemudian duduk dalam debu dan abu dan menyesal dengan apa yang pernah dia sampaikan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Ketika kita sedang berada dalam masa-masa penuh tekanan seperti ini. Kesempatan bagi kita untuk introspeksi diri di hadapan Tuhan. Jangan melihat orang lain. Jangan kemudian kita menjudge orang lain. Jangan justru dengan adanya COVID-19 ini membuat kehidupan kita, karakter kehidupan kita bukan semakin dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kemudian yang muncul adalah tabiat-tabiat yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, bulan Maret ketika COVID-19 ini beritanya begitu sangat mendominasi berbagai pemberitaan mass media. Pandangan kita tertuju pada COVID-19 ini. Di bulan April mulai terbelah tuh pandangan. Orang masih bergumul, masih berbicara ramai tentang COVID-19. Tapi kemudian sudah terbagi dengan pembagian sembako. Kita sangat bersyukur ketika kemudian pemerintah, gereja, bahkan pihak-pihak yang diberkati Tuhan kemudian membagi berkat untuk kita. Tetapi saya mau ingatkan bahwa jangan sampai cuma dengan pemberian bantuan sembako ini kemudian kita bertindak, kita berkata-kata, kita berucap hal-hal yang justru bukan membuat kita semakin dewasa iman, tetapi justru membuat kita terlihat bukan mengimani Tuhan, tetapi mengimani sembako itu. Ada begitu banyak orang yang ketika mungkin mengalami merasa tidak adil dalam pembagian sumbangan sembako, kemudian mengeluarkan kata-kata negatif, mengeluarkan hal yang tidak pantas, yang sebenarnya bagi orang percaya ini tidak boleh. Karena justru dalam keadaan seperti ini orang diuji untuk bagaimana menaruh pengharapan bukan kepada manusia yang terbatas. Biarlah kata tuh orang, tuh gereja, tuh pemerintah, ada berkat yang mau dibagikan, tapi orang jangan berpengharapan kepada mereka. Orang tetap mesti berpengharapan kepada Tuhan. Jangan kemudian karakter kehidupan kita justru akan lebih terpuruk seiring dengan keterpurukan suasana dunia ini. Seperti Ayub, dia belajar. Melalui pergumulan yang dia hadapi, dia mengatakan bahwa aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kita juga harus memiliki iman seperti ini. Kita juga harus memiliki pikiran positif seperti ini. Sekalipun mungkin kita masih ada dalam keterpurukan hidup, dalam berbagai bidang kehidupan, tapi orang mesti beriman, orang mesti berserah kepada Tuhan dan seiring dengan itu berperilaku, berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana orang minta Pak Tuhan, kontor sampai kehidupan justru lebih jauh dari Tuhan. Mengeluarkan kata-kata yang tidak jadi berkat, bersikap bertindak seperti orang yang tidak berpengharapan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, apapun kondisi kehidupan kita ingat, torang anak Bapa di sorga. Yakin dan percaya, bagaimanapun keberadaan kita, Bapa di sorga mengerti, Bapa di sorga peduli. Di televisi diberitakan bahwa ada seseorang yang kemudian gantung diri cuman karena dia di PHK. Beberapa hari, beberapa lama dia berupaya mencari kerja,
Tetapi kepala rumah tangga usia 30 tahun ini kemudian gantung diri. Dia kehilangan pengharapan untuk hidup dan menghidupi keluarganya. Bagi kita orang percaya, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak bisa mengandalkan kemampuan kita, siapapun kita. Kita tidak bisa mengandalkan pekerjaan kita. Kita tidak bisa mengandalkan gaji kita. Kita tidak bisa mengandalkan apapun selain Tuhan. Andalkan Tuhan. Di masa-masa ini kita belajar untuk mengandalkan Tuhan, untuk memendamkan diri di dalam kasih dan kuasa Tuhan. Dan kemudian hidup dalam kerendahan karena mengakui bahwa semata-mata hidup ini dan segala yang orang boleh miliki semata-mata karena anugerah Tuhan. Tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Tetapi ingat bahwa bukan rencana kita tetapi rencana Tuhan. Ayub mengatakan bahwa tidak ada rencanamu yang gagal. Rencana Tuhan memberkati kita. Rencana Tuhan mengasihi kita. Rencana Tuhan tetap melingkupi kita dengan kasih setianya. Tidak akan kemudian berubah karena virus corona ini. Virus corona boleh ada, tetapi kasih setia Tuhan lebih besar dari itu. Dalam masa-masa ini, mari kita sekalian bergandengan tangan dalam kehidupan keluarga kita. Dalam kehidupan berjemaat. Untuk bersatu padu bersama dengan pemerintah, mengikuti anjuran pemerintah. Kita melawan virus corona ini dengan peran kita masing-masing. Sambil terus mengimani bahwa penyertaan pertolongan Tuhan pasti tepat pada waktunya. Dan sekali lagi, mari kita katakan bersama sebagaimana Ayub katakan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Diberkatilah semua keluarga, kita semua yang terus mengandalkan Tuhan dalam masa-masa ini. Bahkan hidup memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Terpujilah Tuhan yang empunya firman-Nya. Amin. Jemaat disilakan berdiri. Marilah kita menyatakan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan manusia, dan hidup yang kekal. Amin.
Saudara-saudara, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Allah sambil mengikat kata Alkitab yang terdapat dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Kita akan berdoa syafaat. Mari berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Bapa. Lewat kesempatan ibadah saat ini, ada bagian firman Tuhan yang mengingatkan, tetapi juga menguatkan dan meneguhkan kami. Kami belajar dari hamba-Mu Ayub, bagaimana kehidupannya yang adalah orang benar dan saleh, tetapi kemudian harus mengalami pergumulan yang sangat berat dan belajar tentang makna kehidupan ini. Kami bersyukur kami boleh dimotivasi lagi oleh firman-Mu ini Bapa, bahwa apapun kondisi kehidupan kami boleh tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dalam keadaan hidup kami saat ini ketika dunia sedang dilanda dengan COVID-19, kami sungguh-sungguh bersyukur oleh karena sebagaimana Ayub, kami mau mengatakan bahwa aku tahu Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kami percaya Tuhan, sekalipun keterpurukan hidup dialami oleh karena terpapar dengan COVID-19 ini, tetapi rencana Tuhan untuk kehidupan kami, untuk kehidupan pribadi kami, untuk kehidupan keluarga kami, untuk kehidupan gereja kami, untuk kehidupan masyarakat, bangsa dan negara kami tidak akan gagal oleh karena COVID-19 ini. Kami percaya, kami memiliki Tuhan yang agung, kami memiliki Tuhan yang kuasanya tidak pernah terbatas. Kami mau mengaku dalam pengakuan iman seperti Ayub, bahwa karya keselamatan Kristus, kuasa keselamatan Allah sungguh tidak akan pernah berubah. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan terus memiliki pengharapan di dalam Engkau. Sekalipun dalam keadaan sekarang ini sepertinya tidak ada yang bisa kami harapkan lagi. Tetapi kami punya Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami, Raja di atas segala raja, yang mempunyai kuasa di sorga dan di bumi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh-sungguh bersyukur untuk firman Tuhan saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami pun berdoa Bapa untuk semua pekerjaan Tuhan yang dilaksanakan. Kami percaya sekalipun ibadah-ibadah sangat terbatas dilaksanakan oleh gereja-gereja-Mu, tapi kami percaya pekerjaan Tuhan, pemberitaan firman Tuhan tidak pernah akan dibatasi oleh apapun. Kami percaya Tuhan dalam kuasa Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam kehidupan banyak orang, untuk membuat semakin banyak orang mengaku dengan sungguh iman dan kepercayaannya kepada Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu sempurna. Kami pun berdoa untuk gereja KGPM, mulai dari tingkat pucuk pimpinan majelis gembala, wilayah-wilayah yang ada, bahkan kemudian sidang-sidang yang ada se-KGPM, dan lebih khusus lagi KGPM Sidang Mesias Ranomut. Terima kasih Tuhan, oleh karena pekerjaan-Mu di gereja Tuhan ini tidak terhentikan. Pekerjaan-Mu terus dan terus dilaksanakan. Dan kami bersyukur semuanya
oleh karena tuntunan Roh Kudus Tuhan. Kami berdoa, beri terus hikmat surgawi bagi hamba-hambamu, pimpinan-pimpinan gereja kami, untuk terus dapat mengupayakan pelayanan terbaik di masa-masa virus corona ini. Terima kasih, kami percaya akan semakin banyak orang yang terus menaruh pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak di sorga. Bahkan kami mau berdoa secara khusus untuk Bapak Gembala Alexander Samuel Wongkar sebagai Ketua PMS di sidang kami, terus diberkati dengan hikmat dan pengurapan Tuhan, terus melakukan pelayanan di masa-masa seperti ini. Bersama dengan semua BPS PMS yang ada, semua pelayan Tuhan di setiap kelompok pelayanan, semua pimpinan komisi baik di tingkat sidang, kepel maupun rayon, juga Bapa di sorga, bersama dengan tim doa sidang, dan semua unsur, semua elemen dalam pelayanan di gereja kami ini, terus diberkati dalam kerjasama yang baik, terus melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk semua jemaat kami Bapa. Kami terus taruh ke dalam tangan kasih Tuhan. Dengan berbagai pergumulan yang terjadi. Mungkin ada begitu banyak jemaat kami yang sedang bergumul. Oleh karena lapangan pekerjaan yang terbatas. Oleh karena kemudian terdampak dengan virus corona ini. Dan kemudian sangat sulit untuk mencukupi kebutuhan hidup setiap hari. Kami berdoa. Bawa jemaat kami untuk terus menaruh pengharapan kepada Tuhan. Bawa jemaat kami untuk sungguh boleh melihat sebagaimana kata Ayub. Melalui pergumulan ini, untuk kemudian mengatakan bahwa bukan cuma dari kata orang saja kami mengenal Engkau, tetapi dari pengalaman pribadi kami dengan Tuhan. Dan tetap nyata bahwa kuasa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Bapa di sorga, dengan cara dan kuasa-Mu yang ajaib, kebutuhan semua saudara-saudara kami, jemaat-jemaat kami, tercukupkan di dalam kasih setia Tuhan. Bahkan kemudian yang sementara bergumul, dengan kondisi kesehatan yang terganggu, jemaat-jemaat kami yang dirawat di rumah sakit, jemaat-jemaat kami yang dalam perawatan di rumah masing-masing, biarlah kuasa dari sorga melingkupi kehidupan mereka, oleh iman percaya kepada Tuhan, berbagai upaya yang dilakukan untuk kesembuhan diberkati, dikuduskan Tuhan, dan oleh kuasa Tuhan, mereka boleh menerima yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, bahkan juga kami mau bersyukur bersama dengan jemaat-jemaat kami yang dalam masa-masa ini bersyukur oleh karena berkat-berkat Tuhan yang Tuhan peruntukkan bagi mereka. Berkat hari ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Bapa di sorga memberkati, biarlah dengan semakin bertambahnya usia kelahiran ataupun usia pernikahan, akan semakin membawa jemaat-Mu untuk semakin bertambah imannya di dalam Tuhan. Kuduskan berkati syukur mereka ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami pun berdoa Bapa di sorga, bergumul dengan bangsa dan negara Indonesia. Kami menyerahkan Presiden Bapak Joko Widodo bersama dengan semua menteri-menteri, semua yang berwenang mengambil keputusan dan kebijakan di negara kami ini. Tetapi juga termasuk pemerintah daerah kami, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, kecamatan, kelurahan, lingkungan di mana kami tinggal. Biarlah mereka semua diberkati dengan hikmat sorgawi untuk terus dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa kami, khususnya ketika tetap masih bergumul dengan pandemi COVID-19 ini. Taruhkan hikmat kebijaksanaan buat mereka Bapa. Kami terus taruh ke dalam tangan Tuhan saja. Bahkan kami mau berdoa untuk perjuangan-perjuangan yang sementara dilakukan oleh pihak-pihak yang secara langsung harus berhadapan dengan virus corona ini. Dokter dan para medis yang berjuang di garis depan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk mereka, kasihani mereka. Mereka adalah alat-alat di tangan-Mu Tuhan. Bentengi mereka dengan kuasa kasih-Mu. Lingkupi mereka dengan kasih setia-Mu Bapa. Biarlah mereka tetap dikuatkan, disehatkan, untuk terus dapat melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Bahkan semua pihak yang turut berjuang untuk hal ini, biarlah semuanya juga diberkati oleh Tuhan. Kami pun berdoa Bapa, untuk begitu banyak orang yang sedang bergumul oleh karena telah positif terpapar dengan virus corona ini. Biarlah mereka tetap memiliki kekuatan iman.
Bangkitkan pengharapan mereka di dalam Tuhan. Bawa mereka untuk terus berserah kepada Tuhan. Berkati mereka untuk kemudian mereka dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan juga untuk begitu banyak orang yang berstatus sebagai PDP, Tuhan Yesus menolong mereka. Biarlah dengan kekuatan imun yang diberkati oleh Tuhan, mereka akan dimampukan untuk melewati masa-masa mereka harus diisolasi dan kemudian dipulihkan oleh Tuhan. Begitupun untuk mereka yang ada dalam status ODP, mampukan mereka untuk mendisiplin diri, mampukan mereka untuk mengikuti aturan-aturan yang ada, sehingga dengan demikian paling tidak penyebaran virus corona ini dapat semakin dibatasi, dan kemudian pada akhirnya di bangsa kami ini, bahkan di seluruh dunia, virus corona ini dalam nama Yesus kemudian terhentikan sama sekali. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau baik dan ajaib, kami percaya. Pengharapan kami di dalam Engkau tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa juga Bapa di sorga untuk begitu banyak orang yang butuh pertolongan Tuhan lainnya. Mereka yang sedang bergumul oleh karena di tengah-tengah kondisi ini kemudian mengalami bencana alam. Dan kemudian mengalami begitu banyak kesulitan hidup. Bahkan juga mereka yang begitu mengalami kesulitan oleh karena hidup sebagai orang-orang yang tersisihkan. Kami berdoa untuk mereka, kuatkan, teguhkan mereka juga Bapa. Bahkan untuk ibu-ibu janda, bapak-bapak duda, anak-anak yatim piatu dan orang terlantar lainnya, kasih setiamu tetap melingkupi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik bagi kami. Kami pun mau berdoa Bapa. Kami bersyukur untuk persembahan yang sudah kami berikan. Biar diberkati, dikuduskan Tuhan. Dan kemudian dapat menunjang pelayanan baik di gereja dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan lainnya. Dan kami percaya dengan cara Tuhan yang ajaib, ketika kami mengandalkan Tuhan, kami akan mengalami diberkati Tuhan, dicukupkan Tuhan di setiap kebutuhan hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa di sorga, ini semua doa dan kerinduan kami. Kami sungguh bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar gerejamu berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Saudara-saudara yang kekasih, dalam persekutuan dengan semua orang percaya kepada Tuhan Yesus, sampai saat ini kita tetap berupaya mewujudkan serta meningkatkan nilai-nilai kesatuan dan kehidupan bersama yang kokoh dengan gereja-gereja yang ada di bumi Indonesia tercinta ini. Kini kita akan kembali di dalam kesibukan kita masing-masing. Namun tetaplah ingat bahwa bersama-sama dengan semua gereja yang ada di bumi Indonesia, kita terpanggil untuk mewujudkan gereja Kristen yang esa di Indonesia. Sebagaimana doa Yesus, supaya mereka semua menjadi satu. Saudara-saudara, dengan tetap teguh berpegang pada firman Tuhan, kita akhiri ibadah saat ini. Terimalah berkat-Nya
dan pergilah dalam sukacita dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus sekarang ini sampai selalu terus. Selamat hari Minggu, kita bersaat teduh.